Oh, billah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadullaha ta'ala ar-Rahmanir Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Halaman berapa, Pak? 185 masih terkait dengan larangan menembok, membangun, menduduki, memberi tulisan dan menambah tanah itu. Hadis 217 itu kemarin itu. Yang oleh para ulama fikih menurut jumhur larangan itu dimaknai dengan larangan makruh. Sementara kemarin sudah kita bahas, menurut Ibnu Hazmin larangan itu menunjukkan haram. Ibnu Hazmin itu termasuk ulama dari mazhab Az-Zahiri itu, dengan berbagai penjelasan. Sebagaimana para ulama menganggap makruh menembok kubur, juga mereka memandang makruh membangunnya dengan batu-batu bata atau kayu. Jadi menurut jumhur ulama semua itu hukumnya makruh, meskipun ada larangan di dalam hadis 217. Atau memasukkan mayat ke dalam peti, kecuali bila tanah di sana basah atau berlumpur, maka ketika itu boleh dibangun dengan batu bata dan lain-lain, dan boleh pula dimasukkan ke dalam peti tanpa makruh. Ya tinggal melihat tanahnya. Di kita ini ya lihat-lihat juga, karena daerah di kita ini tidak sama itu. Ada yang daerahnya pasir, ada yang kayak kita di sini ini kalau sudah liangnya itu dikeduk sekian hasta metu banyune itu loh, kayak seperti itu. Itu kan berarti basah. Itu berarti perlu berlumpur itu. Karena apa? Tanahnya campur air itu. Ya, lihat kondisi, kalau musim kemarau mungkin enggak. Kalau musim seperti ini, musim hujan, ya, apalagi di desa itu banyak pemakaman kuburan itu di tengah-tengah areal sawah kanan kirinya banyak air. Itu juga termasuk tanahnya lumpur itu. Hadis yang lalu juga berisi larangan membuat tulisan di makam-makam. Pada lahirnya tidak ada perbedaan antara menulis
nama mayat atau lainnya di kubur itu. Itu. Jadi hadis yang 217 itu loh, hadis yang 217 itu kan ada larangan wa ayyuk taba alaiha itu loh, menulis di atas kuburan itu, Berkata Hakim setelah mengeluarkan hadis itu, isnadnya sah hadis itu. Hanya tidak diamalkan. Berarti hadis itu kontekstual gitu loh. Tidak mutlak hadis itu. Tergantung konteks. Para pemuka Islam baik di timur maupun barat sama-sama membuat tulisan di makam-makam mereka. Realitasnya itu seperti itu bahkan sampai sekarang. Bahkan sekarang di Indonesia ini soal makam itu juga muncul, ya, ada persoalan yang terkait dengan nasab Rasulullah itu apa? Ngikuti tak sampean itu? Ya kan sampean ngikuti. Ya. Ada makam di sekitar makam Sunan dulu. Makam itu menurut orang-orang ahli warisnya misalnya begitu, cicit-cicitnya itu makam kakeknya, lalu tiba-tiba ada nama yang terkait dengan Habib, begitu-gitu itulah sekarang itu kan itu ya itu. Itu kalau sejak awal ditulis sebenarnya dia siapa kan mungkin juga nggak jadi persoalan. Oke, sekarang ini kan lagi cukup rame diskusi dan perdebatan tentang Habib. Habib itu sebutan bagi mereka yang mengatakan sebagai dzurriyyahnya Nabi lewat keturunan siapa? Husain. Di Indonesia ini yang dianggap cicitnya sebagai keturunan Husain adalah Alwi, Habib Alwi itu loh, Alwi. Lalu muncul ya sebuah semacam organisasi lah, ikatan keluarga besar namanya Ba'alawi itu loh di Indonesia ini, dan itu yang melahirkan keturunan Rasulullah. Nah, Ba'alawi itu kan katanya anaknya Ubaidillah. Ubaidillah itu enggak di sini, Ubaidillah itu ada di Hadramaut katanya. Lalu Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa yang bergelar Muhajir itu. Nah, tesisnya Kiai Imaduddin yang dari Banten itu loh, ya. Bantani itu mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan anaknya Isa gitu loh. Tuh, sehingga ya Habib di Indonesia ini menurut beliau nasabnya itu putus, nggak ada hubungannya dengan dzurriyyat Rasulullah itu. Oke. Itu jadi rame sampai-sampean yang kemudian kemarin 2023 ya melibatkan Umay Rama para gitu sampai itu ya. Iya. Enggak pernah baca tak? Wah, enggak baca. Nggih itu Pak itu. Iya. Nggih. Itu gitu loh. Kenapa begitu? Karena menurut seperti yang disampaikan Umay Rama itu loh, kalau sudah dzurriyyat Nabi itu harus dihormati gitu loh, sebagai bukti cinta kepada Nabi. Kata Umay Rama yang dikritik sama Bahar Smith itu loh, Habib Bahar Smith itu loh, sampai marah-marah itu loh. Tuh. Sebab meskipun Habib itu melakukan maksiat,
tapi tetap masuk surga gitu loh kan. Wis macam-macam kan. Lah sampai kan enggak begitu mengenal soal keturunan gitu itu. Kita ini kan berprinsip siapapun keturunan dari manapun kalau beriman amal soleh yang masuk surga kan gitu. Jadi tidak lihat keturunannya, tapi keturunan ini menjadi persoalan sampean dalam kehidupan sosial itu. Lalu muncul termasuk makam-makam yang dulunya namanya ndak itu lalu diberi nama Habib siapa? Habib. Semuanya Habib itu banyak sekarang. Tuh sampai kemudian muncul isu-isu betul apa enggak kita enggak tahu gitu. Habib itu bisa memberikan kaplingan di surga dengan membayar sekian. Itu temen apa gak ya karo gitu loh, tapi isunya itu loh seperti itu rame itu kan juga terkait dengan makam itu. Terkait dengan makam. Itu. Nah, sekarang kan Habib itu apa? Habib itu kan jadi persoalan itu gitulah. Ini ada diskusi panjang. Termasuk katanya tanggal 17 Agustus itu kenapa harus merdeka tanggal itu karena atas nasihat Habib siapa itu. Lalu burung Garuda itu juga katanya itu juga merupakan usulan dari Sultan Hamid itu. Juga katanya bendera merah putih itu sampai dibantah oleh Profesor siapa yang ahli sejarah itu Anhar Gonggong itu sampai dibantah oleh itu gitu loh. Sampai Anhar Gonggong itu mengatakan saya ini menolak kalau Sultan Hamid itu diberikan gelar pahlawan nasional karena tahun 1947 saat bangsa Indonesia ini dikejar-kejar Belanda, ya ditawan, ditembaki. Sultan Hamid itu justru di Belanda mendapatkan ya kenaikan pangkat. Kalau sekarang dari kolonel menjadi majen. Dan saat bangsa Indonesia ini ya dikejar-kejar Belanda tahun 1947, dia tidur enak-enak di Belanda. Gitu kok dikatakan sebagai ya pahlawan nasional. Itu Pak Anhar, Profesor Anhar itu. Jadi itu membantah semuanya. Karena ada Habib yang mengatakan begitu itu ada. Habib yang muda-muda. Jadi sampai 17 Agustus, kenapa 17 itu kan begitu. Terus kenapa bendera itu merah putih? Burung Garuda itu sesungguhnya bagaimana itu kan ada itu. Cara Pak Habib itu gitulah gitu. Nah, itu dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong itu. Ya, sing bener sapa ya karo ya sing ngerti bener gitu ya. Kene ya cuma mau cetok mek nontok ngrungokno gitu aja. Ada perdebatan itu. Tuh, sehingga wah itu rame itu kan melibatkan para tokoh-tokoh terutama ahli nasab ini. Sampean lah enggak jelas nasabe gitu. Enggak mau tahu. Kata dia Pak G. Loh mereka ini jadi Pak, jadi persoalan itu. Keturunan Nabi itu yang lewat Husain itu sering disebut dengan sebutan Sayyid gitu. Kalau yang lewat Hasan itu disebut dengan sebutan Syarif gitu loh. Napa? Syarif. Itu biasanya begitu, biasanya gitu. Tapi di Indonesia tidak disebut dengan Sayyid, tapi disebut dengan Habib. Habib di Indonesia itu. Habib itu ya dari kata Habib itu. Habib itu yang aku cintai itu. Yeah. Dan saya memang pernah mendengar di itu ceramah di YouTube itu. Yeah. Dzurriyyat Nabi itu orang yang disucikan oleh Allah itu. Dan itu yang dipakai surat apa itu? Surat Al-Ahzab kalau tidak salah itu. Ayat berapa itu ya? Surat Al-Ahzab itu ada itu yang berbunyi Ahlul Bait gitu. Ahlul Bait di situ itu.
Wa yutahhirakum tadhira itu dipakai sebagai dasar gitu loh. Karena memang disucikan menurut mereka gitu loh. Menurut yang lain sing gak percaya menungso kok jare amale. Gak mergo jare keturunane. Kalau soal menghormat itu ya siapapun dihormati kan begitu kan. Orang beda keyakinan saja harus dihormati. Kalau kemudian di dalam kehidupan sosial karena kakeknya itu ini lalu dia keturunannya dihormati, itu wajar-wajar saja. Itu wajar-wajar saja karena memang ya begitu, apalagi ada hubungan jasa gitu. Ya sama, saya ini pengajar. Kalau ono gitu ya, putu nih dosen saya dulu, gitu, saya ajar. Ikut beda rasanya itu. Rasanya hati itu ingin membalas jasa guru itu, yang karena kita bisa begini ini bukan kemudian karena kita, juga karena jasa banyak orang kan gitu kan. Biasa gitu itu, ya kita hormatilah itu. Biar mbahmu itu guruku, gini gitu kan gitu Pak, ya biasa gitu itu. Iya, karena itu manusiawi lah gitu itu. Apalagi ini soal ilmu kan gitu kan itu. Soal ilmu itu, ilmu yang nggak bisa diukur dengan materi kan, diukur dengan kemanfaatan gitu. Ukurannya kan al ilmun yuntafa'u bi, gitu-gitu itu wajar tuh. Tapi di Habib ini menggunakan dalil Quran. Anak sing pindho itu surat apa Om? Al-Anfal 3 ayat itu wa qarnil wa ya terus lagi sampai terus lagi. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujan jahiliyatil ula. Terus. Wa aqimnas sholata wa atinaz zakata. Terus. Wa atillaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Itu ayatnya yang dipakai itu, yang akhir itu ada ahlul baiti itu. Ahlul bait itu siapa? Itu dimaknai keturunan Nabi sampai kapanpun itu loh. Itu soal penafsiran nanti. Makanya ngaji gak tahu, itu dikaji gak tahu. Gak enak darah itu. Ya, itu ayat itu. Wa yutahhirakum. Sing terakhir sampean baca lagi Pak Gus. Ya. Sing sebelum wa yutahhirakum itu loh. Ayatnya apa ini? Innama. Ya, bahwasanya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya. Itu ada istilah ahlul bait itu. Makanya ahlul bait itu banyak klaim. Kata Syiah ahlul bait itu ya mereka. Kata siapa? Syiah. Tuh. Ya termasuk Habib Rizik barang itu. Habib Rizik itu kan kalau di Indonesia ini saya melihat silsilahnya itu kan, dia kalau tidak salah itu menurut urutan itu nomor 38, silsilah yang 38. Begitu Pak Alawi ini dipersoalkan gitu ya, Habib Rizik kan luar biasa tuh kamu ini. Ya, rame itu kemarin itu, coba ya tenang-tenang. Ramenya di media. Ramenya di mana? Di media itu ya. Ya gak ngikuti lah, mbok sampean sing waca opo ae gitu. Enggak ada yang ngikuti tidak Pak itu, Pak? Nah, itu nggih sampai melibatkan. Tuh. Nggih. Jadi ada Robito Alawiyah itu yang ya organisasinya yang yang mendata gitu loh, yang mendata siapa keturunan Nabi itu loh, ketuanya siapa itu? Habib siapa? Mustafa siapa itu? Taufik. Ya Hadis Taufik ya, Habib Taufik itu ya, Habib Taufik. Mustafa ya apa?
Habib Taufik siapa itu? Asgab. Ya itu ketuanya itu ketuanya itu. Ya itu ketuanya itu. Memang kalau di luar negeri kayak di Mesir itu ya, negara itu ngurusi, negara itu punya ya lembaga yang ngurusi keturunan orang itu ada. Sini ya nggak punya, memang masing-masing punya kelebihan ya itu ya. Tuh. Jadi kalau sampean itu tanya ya keturunan mbah saya yang ke-10 itu siapa? Itu punya mereka datanya ya. Itu kelebihannya itu. Mesir itu ada lembaga yang seperti itu dan itu lembaga pemerintah. Tuh. Mbahku sing nomor 10 ini ya ini sopo dari ke atas ke 10 ini sopo iku ditontok lho baru oh sampean tekan kene ta iki ketemu gitu lho kan hebat itu lho nggih terdata ya kaya wakaf itu wakafnya Utsman sampai sekarang masih namanya Utsman bin Affan. Padahal wis pirang 1000 tahun lebih. Tuh. Makanya wakaf itu diurus tingkat menteri. Menteri wakaf dan haji itu. Jadi menteri yang urus itu. Khusus menteri haji, menteri wakaf. Sini kan menteri agama. Bagian daripada agama. Tuh. Yang diurus banyak. Ini khusus ada menteri haji dan menteri wakaf. Kayak wakafnya orang Aceh itu. Tahun ini kalau tidak salah jamaah haji yang berasal dari Aceh itu mendapatkan manfaat dari hotel wakafnya orang Aceh itu yang tinggal di Mekah itu sekitar 6 juta tahun ini kalau tidak salah. Kemarin saya pas kebetulan dengar informasi di televisi itu. Jadi hasil hotel itu itu sebagian dikembalikan kepada jamaah haji. Artinya yang sedang menunaikan ibadah haji dari provinsi Aceh. Sampeyan pindah rono enak. Di RP haji. Kalian 6 juta ya karena diurus tingkat menteri. Kalau kita di Indonesia kan baru ada Badan Wakaf Indonesia itu. Dulu ya nggak ada tentang lembaga yang ngurusi wakaf itu kecuali masjid, pondok, gitu. Kita sekolah gitu. Kadang suratnya gak ono. Mbok tiba putune yang kesekian dijaluk maneh kan gitu ya. Dijaluk maneh gak ada suratnya. Gitu kan. Sekarang malah ada di kasus lumpur lapindo itu Nurul Azhar masjidnya Ustaz Rahim itu loh, sama Pantai Asuhan. Itu kan tanah wakaf. Karena bersertifikat maka nggak bisa diganti sama lumpur lapindo. Kalau diganti duitnya tidak kembali kepada Yayasan Nurul Azhar tapi kembali ke kas negara. Sekarang itu begitu. Karena tanah wakaf itu milik masyarakat, milik negara. Hanya dikuasakan kepada nadir. Kalau nadirnya tidak memanfaatkan tanah itu, negara bisa menarik, diberikan kepada nadir yang lain. Artinya undang-undang itu ngono, soal kenyataannya gak ngono itu ya beda, tapi undang-undangnya begitu. Justru tanah wakaf sing diwakafno tok gak ono sertifikate, wis diganteni dhuwit, nek lapindo gak ono masalah kalau itu. Ya gak ada sertifikat. Ya sampai sekarang itu Nurul Azhar Masjid dan di belakangnya depannya masjid ada Pantai Asuhan itu. Padahal sudah pindah ke Ngoro. Sudah ada
SMK-nya di Ngoro itu. Dan kemarin saya tanya kepala sekolahnya itu ternyata muridnya banyak itu. PPD untuk 2024-2025 itu kalau tidak salah kemarin ngomongnya saya ya, pendak saya nggak tahu, sudah 600 siswa katanya. Jadi kelas 1 tok 600 sih. Sampean kok oleh akeh gitu. Gitu. Cuma saya nggak bisa banyak ngomong waktu itu, maunya ya ngomong-ngomong banyak waktu itu. Itu Pak Firdaus itu loh ya, sampai takon sapa ya Ajun, barangkali roh Ajun. Nah itu sudah pindah ke sana yayasannya itu. Pak Mirdas pernah ngomong saya, aku pian ngurus sertifikat ini susah-susah gitu. Saya kira untuk sertifikat kena gusuran Lapindo gak iso oleh duit. Oleh duit. Mergo nek oleh duit iku nanti masuk ke kas negara. Itu tak ceritani. Iku padha mek tanahe IAIN niku gitu. Iku malah gak titik 5.000 meter untuk jalan itu. Uang itu biyen sering ngelokno IAIN. Apa tanah itu gak digawe dalan. Kan lama itu, yang lain sudah kan tinggal itu. Itu karena tanah wakaf, sertifikat itu di komplek yang diayani itu kan semua itu tanah wakaf. 5.000 itu sudah disiapkan, pagar wis mundur, pagar ngarep wis gak diramut. Pagarnya sudah ada di belakang. Gitu ini. Pemkot kan ya mengganti duit. Kalau mengganti duit, masuknya ke kas negara. Lah kita tanah wakaf kok masuk ke kas negara. Kayak sakno sing wakaf-wakaf pian untuk pendidikan gitu loh itu. Itu bisa ditukar guling. Ditukar guling Pemkot yang nggak bisa menyediakan lahan seluas seharga tanah itu. Tuh. Nggak bisa nanti jadi persoalan itu. Akhirnya sampai sekarang kan masih tanah wakaf. Peruntukannya aja yang berbeda. Untuk jalan, berarti untuk akses pendidikan juga itu. Itu nggak sedikit 5.000 meter yang untuk jalan frontage itu. Makanya lama dulu itu kan, lama itu karena ya bicara dari sisi hukum itu. Gitu. Oke. Makanya pondok-pondok ini dikai tanah wakaf pakai sing gak gelem menolak. Karena dia hanya sebagai nadhir. Apa hibah gitu. Pahalai pedoai gitu loh. Pahalai tergantung apa? Niate, tergantung niate. Nah, inilah persoalan yang akhir-akhir ini kita saksikan bagaimana perdebatan soal makam Habib. Ya, seperti di Madura itu sampai oleh keluarganya dibongkar itu, nama-nama itu dibongkar lagi gitu. Ditulis nama aslinya. Itu kasus-kasus begitu itu yang kemarin itu. Nah, makanya ini ditulis kayak awal. Ya ya ro kan gitu kan itu ya. Ditulis. Tapi kadang-kadang tulisannya diganti ya. Tulisannya diganti itu. Sampai dengan persoalan Wali Songo itu. Nah, itu kayak Bapak Daya mengatakan Wali Songo itu juga semuanya Habib kecuali 2 kalau sing ngono. 2 itu siapa? Sunan Kalijogo sama Sunan Muria. Katanya begitu, semua Habib. Maka ketika Habib Abu Bakar Asgab yang di Gresik diadakan hall besar itu, sing teko Habib Rizik barang teko itu sampai ini. Itu kan pun ada yang komentar. Yang di hall kok bukan Maulana Malik Ibrahim, kok malah ini gitu. Ya, wes komentar-komentar gitu itulah ya, wes macam-macam lah gitu itu ya. Lu rame itu sampai ditutup jalan sampai di Gresik itu ya itu. Jadi begitu ya itu. Sampai kasus-kasus bener apa enggak wong sing melok ngaji Habib iku disebut muhibbin. Napa? Muhibbin. Muhib ya. Nek jumlahe akeh jenenge muhibbin. Bukan santri.
Nek ngaji kiai ku jenenge santri. Nek awak dhewe ngene iki jamaah pengajian ngono ae. Kalau iya jamaah pengajian ngono ae, jamaah iki ya wong akeh kumpul ngaji bareng. Tapi kalau mereka namanya apa? Muhibbin. Inilah persoalan menulis makam itu ya itu. Terutama makamnya orang-orang soleh gitu ya. Hakim telah mengeluarkan hadis itu, ya, isnadnya sah, hanya tidak diamalkan. Para pemuka Islam, baik di timur maupun di barat, sama-sama membuat tulisan di makam-makam mereka. Suatu hal yang dicontoh turun-temurun oleh orang-orang belakangan dan orang-orang duluan. Itu. Ucapan itu diiringi oleh Az-Zahabi bahwa membuat tulisan itu adalah suatu penemuan baru, sedang larangan tidak sampai kepada mereka. Tapi sekarang semua ada tulisan, Pak. Tidak ada yang tidak. Untuk mengetahui soalnya siapa dia itu gitu loh. Siapa dia itu. Apalagi makam ya sunan-sunan, sultan-sultan itu sampai itu. Kayak di Turki itu ya gitu. Sultan ini ada itu. Mazhab Hanafi, larangan menulis kuburan itu berarti makruh ya, baik ia berupa ayat Al-Qur'an atau nama mayat. Golongan Syafi'i sependapat dengan mereka ya. Jadi hanya makruh ya. Hanya kata mereka jika kubur itu kubur seorang ulama atau orang-orang yang soleh, sunnah menuliskan namanya dan tanda-tanda lainnya agar dapat dikenal. Ini rupanya yang dipakai di masyarakat itu. Dipakai. Apalagi sekarang tanah kuburan itu kan makin lama makin menyempit, sedangkan cari tanah yang lain itu juga tidak mudah itu loh sekarang ini. Terutama kalau sudah daerah itu berkembang menjadi perkotaan dan penduduknya lebih padat daripada dahulu. Jadi kesimpulannya ya makruh, dan yang lain juga tidak apa-apa karena masalahnya lebih besar. Menurut golongan Maliki, jika tulisan itu berupa ayat-ayat Quran diharamkan. Kalau ayat Quran diharamkan, menurut golongan Maliki, jika untuk menerangkan nama dan tanggal kematiannya maka makruh. Nah, itu. Berkata golongan Hanafi, haram hukumnya membuat tulisan di kuburan kecuali jika dikhawatirkan lenyapnya itu bekas-bekasnya, maka tidak jadi apa. Dan menurut Ibnu Hazmin, jika namanya dipadatkan pada batu tidaklah makruh hukumnya. Jadi pendapat para ulama itu bermacam-macam seperti itu. Hanya soal apa? Menuliskan nama di dalam kubur. Bahkan sekarang sudah menjadi tren, iya kan? Menjadi tren sekarang itu. Itu pendapat para ulama mensikapi hadis 217. Tapi intinya menurut jumhur hanya sampai pada tingkat makruh. Tentu larangan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sikap ya masyarakat terhadap kuburan. Karena ya syirik itu sesungguhnya munculnya berhala itu jadi dari kuburan orang-orang soleh itu, dari kuburan orang-orang soleh gitu loh. Yang kedua, munculnya kesyirikan ini dari sifat hulu terhadap orang-orang soleh gitu loh. Itu yang diantisipasi. Karena itu kalau nggak ada arah ke sana, nah ini bisa ikut pendapat yang boleh tadi itu nggak apa-apa gitu. Bisa ikut pendapat yang boleh gitu. Dalam hadis juga terdapat ini berikutnya larangan menambah tanah. Ini kemarin sudah ini kita bahas, pekuburan hasil galian. Soal menambah tanah ini dijadikan satu pasal pula oleh Baihaqi. Katanya bab tentang tidak boleh menambah tanah pekuburan dengan tanah lain supaya tidak tinggi itu. Nah ini persoalannya kan supaya tidak tinggi itu, mubadzir itu. Berkata Syaukani, pada lahirnya yang dimaksud dengan menambah itu ialah menambah tanahnya.
menambah tanahnya itu. Jadi dicarikan tanah yang lain itu loh maksudnya itu. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya ialah menguburkan satu jenazah di atas kubur jenazah yang lain. Jadi ditumpuk. Itu maksudnya itu begitu. Ya, ada yang berpendapat begitu. Syafi'i menguatkan pendapat pertama, katanya disunatkan tidak menambah tanah galian kubur dengan tanah lain, maksudnya agar kubur itu tidak terlalu tinggi. Katanya pula kalau ditambah juga maka tidak jadi apa-apa. Artinya ditambah atau tidak itu tergantung. Le anjlok ya ditambah, negak ya gak usah gitu loh. Biasa saja gitu. Inilah pendapat para ulama. Bagaimana pendapat para ulama merespon hadis 217 isinya naha Rasulullah mencegah. Kemarin sudah kita sampaikan mencegah. Nah, mencegah itu haram apa makruh itu loh. Mencegah itu. Mencegah. Kayak Nabi mencegah makan binatang yang binatang itu makan kotoran. Nah itu. Berarti kalau ayam ya, ayam itu dilepas lalu mangan kotorane wong termasuk dicegah gitu loh, termasuk dicegah. Itu namanya jalalah. Ya. Jalalah. Rasulullah mencegah makan dari binatang jalalah. Itu. Nah, mencegah ini haram apa tidak? Itu jadi perdebatan itu. Kalau di Quran kan jelas. Di Quran. Tinggal pengembangannya saja. Ini nah Rasulullah. Apa yang dicegah itu yujassoso itu menembok itu. Apalagi yuk ada. Kemarin sudah dibahas duduk. Apalagi yubna membangun. Itu loh hadis 217 itu. Apalagi yuktaba itu. Yuktaba. Apalagi yuzadu. Jadi itu persoalan dalam hadis ini. Lalu bagaimana pendapat para ulama? Jadi yang pertama tadi apa? Menembok. Yang kedua duduk. Yang ketiga apa? Menulis. Yang keempat apa itu? Enggak? Menambah tanah. Dalam hadis ini loh, dalam hadis 217 itu. Itu 218 itu sekedar memperkuat saja, tapi intinya itu di 217 itu ya. Itu penjelasan lebih lanjut 218 itu. Itulah pendapat para ulama tentang 4 hal tadi itu. Apa? Nembok, bangun di atasnya, apa mana? Nulis, memberi tulisan, apalagi menambah tanah. 4 itu dalam hadis 217 yang kemudian dijelaskan dalam pendapat-pendapat para ulama dengan berbagai keterangan tadi itu. Intinya hukumnya makruh, tapi diperbolehkan kalau memang hal itu ada maslahahnya itu. Intinya itu begitu. Tidak semata-mata, tidak serta-merta gitu loh maksudnya itu gitu. Wis sampeyan iya jam 6 misalnya. Apa itu? Memakamkan beberapa mayat dalam satu liang kubur. Ini dulu sudah ini kok kalau tidak salah itu yang pas waktu kita bahas syuhada Uhud itu. Ada hadisnya nanti di belakang sudah pernah itu kita bahas itu. Ditambah dah. Jam 5 kok, jam 6. Cukup nggih? Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Oh mau suwe ngomong mau apa? Ngomong nasab iki sampean sing gak maca iku wae. Ya soalnya sampean kan gak Habib sampean jale kene. Gak jelas iki. G. Itu yang G itu. Itu. Sekarang kan tren Habib itu, terutama dai-dai muda itu gitu loh. Yang nom-nom kan wakil, Habib itu kan akeh. Habib Habib Bahar Smith itu kan sing terkenal karena sampai ada tanya,
apa gitu Nabi itu kalau dulu dakwah itu seperti itu. Tapi Barsmin itu biar mondoke nang ngono lho. Mondoke kemana itu? Bangil ya. Di apa itu Pak? Dakwah ya. Apa itu? Darul Lugho. Darul Lugho itu. Wad dakwah itu loh. Pasuruan. Makanya barek Habib sapa iku? Dilakno. Kiai gadungan ya sebenarnya. Kiai kayak maca kitab gradu-gradu. Macam-macam wis sembul ngoten wis. Ngoten niku nggih. Ya. Sampeyan sekadek maca kitab sementing diamalno mari ngono. Jadi kita itu ikut surat keberapa itu? Bukan karena ayat itu loh. Bukan karena hartamu, bukan karena anakmu, artinya bukan karena keturunanmu yang menyebabkan kamu itu masuk surga, tapi iman dan amal soleh. Surat apa itu Pak? Pak Masuri hafal ya? Ada ilaman amana wa amila sholihan. Itu kan ada orang yang menonjolkan anaknya, menonjolkan hartanya itu, seolah-olah dengan itu semua dia punya garansi untuk bisa masuk surga. Lalu dijawab oleh Quran itu bukan karena itu semua, tapi untuk bisa ke sana itu karena iman dan amal soleh. Itu oke, itu yang barangkali panjenengan jadikan dasar. Makanya panjenengan ya gak terlalu ada perasaan kepentingan soal keturunan sapa, pokoknya yang penting iman dan amal. Soalnya kalau mereka ini ndak itu jadi persoalan itu. Mereka ini sehingga terjadi perdebatan itu sampai itu. Coba sampean buka YouTube itulah, cek ngerti. Tadi sampean buka YouTube itu ya. Oke, gitu itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.